penjara Jiancheng. Nona Guo Qingfeng, pasukan pertahanan perbatasan barat daya Kerajaan Naga, telah menggunakan senyawa aktif yang kau tingkatkan di penjara untuk sepenuhnya mengatasi wabah perbatasan. Akademi Kedokteran Militer sekarang menunjukmu sebagai peneliti tingkat khusus. Dalam 10 hari, kau harus melapor ke ibu kota dengan hasil penelitianmu. 10 hari. Perlukah aku mengirim mobil untuk menjemputmu? Tidak perlu. Seseorang akan datang menjemputku. Qingfeng, aku datang untuk menjemputmu pulang. Qingfeng, alasan Mama dan Papa tidak datang menjemputmu adalah karena mereka harus pergi ke Hotel Longhua untuk merayakan ulang tahun Mingyu. Hari ini adalah hari istimewa. Ini memang hari yang sangat istimewa. Qingfeng, aku tahu perasaanmu saat ini. Bukankah kau selalu menantikan saat aku menikahimu? Aku sudah membuat semua persiapan. Kita akan menikah dalam 10 hari. 10 hari juga. Dia adalah Batalkan pernikahannya. Qingfeng. Kau baru saja keluar, kenapa kau mengamuk? Xingping, Mingyue sedang sedih. Dia bilang jika kamu tidak datang, dia tidak akan memotong kui. Cepat datang ke hotel. Qingfeng, aku harus pergi ke hotel dulu. Sebaiknya kau panggil taksi dan pulang. Kita akan bertemu di rumah nanti. Pernikahan 10 hari lagi. Jangan kecewakan aku. Setelah hari ini, hanya tersisa 9 hari. Tersisa 10 hari hingga keberangkatan. Villa keluarga Gu. Sidik jari tidak valid. Kode kunci diubah pada 15 Juli 7 tahun yang lalu. Silakan masukkan sidik jari baru. Pengenalan wajah gagal. Sepertinya, aku sudah disingkirkan dari rumah ini. Pengurus rumah. Mingyu ada di ruang VIP. Dia memecahkan mangkuk lagi. Ingat, buatkan dia semangkuk bubur ginseng. Dan tambahkan sarang burung darah yang dia sukai. Ya Tuan. Bu Tua, setiap kali Mingyu mendengar bahwa Qingfeng kembali, dia teringat semua masalah masa lalu itu, dan mengalami serangan. Mari kita minta Qingfeng tinggal di garasi tua. Jangan biarkan mereka bertemu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Udara di garasi tua itu buruk. Lembab dan pengap. Itu masih lebih baik daripada berada di penjara. Jika kabar ini tersebar, orang-orang akan membicarakan kita sebagai orang tua. Apa yang perlu dibicarakan? Qingfeng adalah darah dagingku sendiri. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tidak perlu orang lain bergosip. Baiklah. Pengurus rumah, rapikan garasi itu. Biarkan udaranya keluar. Dan disinfeksi untuk Qingfeng. Untuk menghindari membawa kutu dari penjara. Kamu tahu Mingyue sangat alergi terhadap serangga kecil. Tenang saja. Tubuh dan pikiranku telah menjadi kebal sepenuhnya terhadap semua racun. Qingfeng, kenapa kau kembali? Kenapa kau tidak masuk? The film was translated and narrated Apakah by aku M. boleh Media. masuk? Pengurus rumah, bawa dia masuk. Jelaskan padanya aturan rumah ini, ya Nyonya. Ikutlah denganku.
Barang-barang lusuh ini sebaiknya tetap di luar. Jangan kotori udara di dalam rumah. Hal pertama yang aku putri keluarga Gul pelajari di penjara adalah cara menampar wajah-wajah anjing-anjing penggigit itu. Gu Qingfeng, kamu. Kamu. Tersisa 9 hari lagi sebelum aku meninggalkan rumah yang bukan lagi milikku ini. Tersisa 9 hari hingga keberangkatan. Selamat datang. Selamat datang yang hangat. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang yang hangat. Selamat datang yang hangat. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang yang sangat hangat. Selamat datang yang sangat hangat. Ming Yue, gelang jok lavender ini adalah sesuatu yang ibu suruh ambil dari pemilik tambang di Myanmar. Harganya 1 juta. Aku harap kamu menyukainya. Terima kasih ibu. Ming Yul. Kau dan King Feng sama-sama lahir di Sio Kelinci. Ini cincin berlian dengan desain kelinci bulan. Aku memesannya secara khusus dari Van Cleef dan Alpals khusus untukmu. Kelinci terlalu jinak. Aku tidak suka itu. Aku lebih suka serigala. Seperti yang satu ini. Terlihat sangat ganas. Berikan dasinya padaku. Ini. Aku menyulam ini jahitan demi jahitan. Aku bahkan menusuk jariku hingga berdarah. Aku senang melakukannya. King Feng. Percayalah padaku. Aku pasti akan menepati sumpahku. Hatiku dalam dan teguh. Kita akan menjalani hidup ini bersama-sama. Ibu Xingping bilang dia memperlakukanku dengan baik. Tapi dia bahkan tidak rela berpisah dengan dasi kecil. Itu hanya dasi. Ming Yu baru saja menyelesaikan konseling psikologisnya. Coba saja buat dia menangis dan lihat apa yang terjadi. Xingping lepaskan dan berikan pada Ming Yul. Selama itu membuatnya bahagia. Mengapa aku harus menyukai dasi seperti ini? Tidak mungkin. King Feng, kau di sini. Siapa yang menyuruhmu naik ke sini? Kamu bahkan belum membuang kesialanmu. Aku datang ke sini untuk menyaksikan sumpah setiamu. Untuk mengakhiri hidup kita bersama. Aku mengambil kembali The dasi. film was translated King Feng, kau salah and paham. narrated by Dengarkan aku, biarkan Amelia. aku menjelaskan. Kak, aku sudah keluar dari rumah sakit hari ini. Semua orang memberiku hadiah. Kamu ke sini untuk memberiku hadiah kan? Apa yang akan kamu berikan padaku? Yang kuberikan padamu, 7 tahun masa mudaku yang berharga. Bukankah itu cukup?
Aku tahu kakak akan menjadi yang terbaik untukku. Kamu tidak menyiapkan hadiah hari ini. Kalau begitu kamu setuju. Setuju untuk memberikan tunanganmu. Lu Xingping kepadaku. Aku tidak setuju. Ibu lihat kakak. Aku hanya bercanda. Dan dia sudah sangat marah. Gu Qingfeng, tidakkah kamu tahu kondisi Ming Yue? Bahwa dia baru saja pulih. Gu Qingfeng, beraninya kamu memukul ibu. Kamu sudah lupa kebaikan ibu yang membesarkanmu. Aku belum lupa. Saat rumah sakit tertukar DNA kita, dia menolak mengakuiku. Setelah rumah sakit memperbaiki kesalahan itu, dia membawaku kembali. Tapi itu sudah 10 tahun kemudian. Aku tinggal di panti asuhan, tanpa orang tua. Selama 10 tahun penuh. Dan kali ini, aku bahkan menanggung kesalahan untukmu. Menjalani 7 tahun di penjara. Kurasa aku sudah melunasi hutang itu sekarang. Qingfeng. Aku. Maafkan aku ibu. Maafkan aku kak. Aku seharusnya tidak membahas ini. Aku pantas mati. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Gu Qingfeng, apakah itu cara bicara yang sopan? Kau tidak punya rasa pengendalian diri. Tidak sopan, tidak terdidik. Keras kepala dan tidak mau bertobat. Apa itu pilihanku untuk tidak sekolah? Kamu belum lupakan. Biar aku bantu kamu mengingatnya. Hal ini semua sudah berlalu. Apakah benar-benar perlu untuk terus mengingatnya? Dan aku bilang kamu bisa ikut lagi. Mengapa kamu tidak ikut lagi? Mengambilnya lagi. Tahun berikutnya. Kamu mengirimku ke penjara. Bagaimana mungkin aku bisa mengambilnya lagi? Maafkan aku kak. Aku akan pergi mati. Jika hidupku di dunia ini hanya membuat kakak tidak bahagia, aku akan pergi mati. Ming Yue. Gu Qingfeng, tidak bisakah kau lebih berlapang dada? Berhenti mengungkit masalah penjara itu. Membahasnya membuat Ming Yue merasa bersalah. Dan dia akan mengalami episode bipolar. Dia merasa bersalah. Kalau begitu aku akan pergi. Sudah hampir waktunya, tinggal beberapa hari lagi. Apa yang kau katakan? Xingping, jangan pergi. Kami punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Xingping wanita. Ribut beberapa hari nanti juga tenang. Dia bilang beberapa hari lagi. Apakah itu berarti kau punya beberapa hari lagi sebelum pernikahanmu? Aku terus merasa ada yang salah. Aku harus pergi memeriksanya. Kak Xingping, ayah bilang tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa. Aku keluar hari ini. Tolong terima hadiahku. Aku selalu menyukai pria yang berdarah dan agresif seperti ini. Baiklah. Sekarang bisakah kau membiarkanku pergi menemui Qingfeng? Bagaimanapun dia adalah tunanganku. Lu Xingping, The Ming film Yu was memberimu dasi, translated dan and kamu bahkan narrated tidak by mengucapkan terima Anya. kasih. Yang kamu pedulikan hanyalah mencari Qingfeng. Jangan pernah lupa, Ming Yue adalah dermawan bagimu. Salah satu ginjalmu disumbangkan oleh Ming Yue. Itu benar Xingping. Ming Yue telah bijaksana, perhatian dan berbakti sejak dia masih kecil. Ibumu sakit di tahun-tahun awalnya, dan Ming Yue lah yang mendonorkan sumsum tulangnya. Ming Yue adalah orang yang menyelamatkan hidup kita semua. Ming Yue, aku pasti akan membalas budimu. Kalau begitu cium aku. Nona Gu, kami ingin membawa Anda ke lembaga penelitian lebih awal. Apakah ada masalah? Bagus, tidak masalah. Penelitian kami sangat rahasia. Setelah tiba di lembaga, Anda harus memutus semua kontak dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Seolah-olah Anda telah lenyap dari muka bumi. Apakah Anda sudah siap untuk itu? Ya. Datang dan jemput aku. Bagus, tunggu kami dalam 3 hari. Lenyap dari muka bumi. Di dunia ini, apakah benar ada seseorang yang menungguku? Qingfeng. Aku mencari begitu lama hanya untuk menemukanmu. Maafkan aku Qingfeng. Aku lupa kau alergi serbuk sari.
Kamu sudah melupakan banyak hal. Apakah terasa sejuk? Hantu! Hantu! Kamu, cepat lepas. Aku sudah cukup melihat hantu-hantu ini di panti asuhan. Maafkan aku King Feng. Aku tidak memperhatikan Ming Yue yang memasangkannya padaku. Pola hantu ini pasti membuatmu takutkan. Aku tidak takut lagi. Karena aku sendiri adalah hantu. Lupakan semua ini King Feng. Lihat aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku memesannya khusus hanya untukmu. Kamu ingat bahwa aku lahir di Shio Kelinci. Tapi kamu lupa bahwa seekor kelinci pun, jika terdesak akan menggigit. Kau. Saat kamu memberikan kotak hadiah kepada Guo Mingyu, bagaimana dia menanganinya? King Feng jangan terus memikirkan hal-hal ini. Ming Yu telah menjadi dermawan bagi kita. Ibu memiliki darah yang dia donorkan mengalir di nadinya. Ginjal yang aku miliki didonorkan olehnya. Kalian orang-orang tak tahu berterima kasih. Apa kamu tahu? Sum-sum tulangku lah yang ibu terima. Ginjal di tubuhmu juga didonorkan olehku. Akulah yang menyelamatkan nyawa kalian berdua. King Feng, aku bisa mengerti perasaanmu. Kau karena membuat kebohongan ini, aku tidak menyalahkanmu. Kamu, King Feng. Lu Xingping cepat ke sini. Ming Yue mengancam akan bunuh diri. Apa? Ming Yu akan bunuh diri. King Feng. Ayo kita segera kembali. Ming Yu akan bunuh diri. Jangan mendekat. Aku tidak mau hidup lagi. Jika kamu mendekat, aku akan mengakhirinya tepat di depanmu. Putriku sayang, jangan lakukan ini. Kami tidak mendekat. Tolong letakkan pisaunya. Putri manisku. Kau tidak boleh melakukan sesuatu yang bodoh. Ibu dan ayah sama-sama baik padamu. Aku akan mati tepat di sini di depanmu. Kamu tidak akan membiarkan Kak Xingping menikahiku. Jadi untuk apa aku hidup? Tidak. Putriku sayang. Tolong letakkan pisaunya. Ibu akan menjanjikan apapun padamu. Xingping, tolong sadarkan Ming Yue. Dia sedang tidak berpikir jernih. Tidak perlu bicara. Kakak Xingping ingin menikahi kakak King Feng. Jadi aku hanya menghalangi. Tidak. Sayang, mari kita bicarakan ini. The film was Mari kita bicarakan translated dengan tenang. and narrated Aku by ingin Kak Xingping Media. berjanji untuk menikahiku. Katakan padanya kamu berjanji cepat. Apa kamu tahu jam berapa sekarang? Lu Xingping. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Nyawa sedang dipertaruhkan di sini. Baiklah Ming Yu. Aku akan menikahimu, aku berjanji akan menikahimu. Sekarang tolong turunlah. Tidak, aku tetap akan mati. Kecuali kakak berjanji bahwa dia tidak akan membahas masa hukuman penjara itu lagi. Apa kamu mendengarnya? Berikan jawabanmu padanya cepat. Jawaban apa yang kamu inginkan dariku? Meyakinkan Ming Yu bahwa kamu tidak akan membahas masalah penjara itu lagi. Jika kakak tidak berjanji padaku, maka aku tidak punya pilihan selain mati. Apa kamu ingin melihatnya mati? King Feng. Ming Yue, Ming Yue, Ming Yue. Gadis manisku, cepat. Bawa dia ke rumah sakit. Lu Xingping. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Simpan dulu itu. Sertifikat. Xingping, cepat bawa Ming Yue ke rumah sakit. Cepat. Cepatlah. Nyawa sedang dipertaruhkan. Apakah Anda butuh bantuan? Ya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat lewat sini. Ming Yue, Lewat sini cepat. baiklah cepat.
Nona Gu, silakan beristirahat untuk saat ini. Nona Gu, ini adalah sertifikat penunjukan khusus kami. Sertifikat. Bagus, aku siap. Untuk berkontribusi bagi negara kita. Bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawaku. Bagus. Kami akan datang menjemput Anda dalam 3 hari. Jika Anda memiliki kebutuhan, selama waktu tunggu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang aku butuh bantuanmu untuk menanganinya. Tentu silakan. 7 tahun lalu aku mendonorkan ginjal, dan aku bahkan mendonorkan sumsum tulangku sekali. Tolong bantu aku menemukan catatan dari waktu itu. Dimengerti, saya sudah mencatatnya. Juga, saat aku di penjara aku dipukuli dan mengalami cedera kaki. Siapa sebenarnya yang berada di balik itu? Dimengerti, kami bisa mengurus semua itu. Anda bisa tenang. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami pergi sekarang. Nona Gu, luka luar Anda akan segera pulih. Namun Anda sudah lama mengalami malnutrisi, dan kondisi fisik Anda sangat lemah. Tubuh lemah kehilangan ginjal kanan. Nona Gu, Anda kehilangan 1 ginjal. Jadi kemampuan detoksifikasi tubuh Anda akan terganggu. Anda harus memperbaiki nutrisi Anda untuk memperkuat kondisi fisik Anda. Apakah Anda anggota keluarga pasien? Aku adalah tunangannya. Itu sangat bagus. Dukungan dari anggota keluarga sangat membantu pemulihan pasien dan penyesuaian psikologisnya. Aku mengerti. Baiklah. Kami akan memeriksa kamar berikutnya sekarang. Ini adalah mawar merah, bukan tulip. Itu tidak ada bedanya bagiku. Kau tidak alergi mawar merah. Bawa mereka pergi. Aku bilang mereka sama menjijikannya. King Feng, kau harus mencoba untuk memiliki perspektif yang lebih luas. Alasan aku menjaga Ming Yul adalah karena rasa terima kasih. Dialah yang mendonorkan ginjal kepadamu. Ya, dia kekurangan 1 ginjal, sehingga kapasitas detoksifikasi tubuhnya sangat buruk. Lihat dengan teliti. Dan lihat siapa yang sebenarnya kehilangan ginjal. Xing Ping, cepat kemari. Ming Yu pingsan. Apa? Kenapa kamu tidak mematahkan kakinya saja dan menyuruhnya pergi? Itu sudah jadi aturan mainnya. 1 juta untuk 1 kaki yang patah. 10 juta. Aku menginginkan nyawanya. Sepakat. Uang di muka darah saat pengiriman. Pak Gu, kenapa baru sekarang kau datang? Ming Yui sudah hampir tidak kuat lagi. Apakah Lu Xingping ada di sini? Aku sudah meneleponnya. Dia akan segera tiba. Baiklah, mari kita masuk dan memeriksa keadaannya. Baik, ayo pergi. Ming Yui bangun. Ayah ada di sini untuk melihatmu. Ming Yui. Apa gunanya datang menemuiku? Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Jangan bicara begitu. Ibu dan ayah sangat menyayangimu. Kamu mencintai Gu Qingfeng. Kamu membenciku karena bukan anak kandungmu. Itu tidak benar. Sejak kami mengadopsimu, aku selalu memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Tepat sekali. Lihat, kamu mendapatkan yang terbaik dari segalanya di rumah ini. Dia bahkan membiarkan King Feng menanggung kesalahan untukmu. Kenapa membahas penjara sekarang? Dia mengidap gangguan bipolar. Benar. King Feng lah yang pantas mendapatkannya. Pantas mendapatkannya. Biarkan aku mati saja. Cepat baringkan dia di tempat tidur. Ming Yul, kau perlu istirahat. Kau belum pulih sepenuhnya. Ming Yui, jadilah anak yang baik. Ibu dan ayah akan selalu ada untukmu. Itu benar, Ming Yul. Kamu kehilangan 1 ginjal. Daya tahan tubuhmu rendah. Kamu benar-benar perlu istirahat.
Aku hanya orang cacat yang kehilangan satu ginjal. Kalian semua tidak mencintaiku. Aku tidak mau hidup lagi. Putri manisku, apapun yang kamu inginkan, ibu dan ayah akan menyetujuinya. Oke. Benarkah? Kalau begitu aku ingin Lu Xingping menikahiku. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Apa gunanya aku hidup? Dokter, cepat kemari dan periksa dia. Anak ini pingsan lagi. Kondisi fisik anak Anda tidak serius. Penyakitnya, terutama bersifat psikologis. Apa maksudmu dengan psikologis? Apakah tidak ada obat untuk itu? Sebagai contoh, dia memiliki obsesi yang belum terpenuhi, yang menyebabkan gangguan mental ini. Kami sudah memberikan semua yang dia minta. Obsesi apa lagi yang mungkin dia miliki? Tadi sepertinya, dia bersikeras ingin menikah dengan seseorang. Anda harus menyelidikinya lebih lanjut. Baiklah. Pak Go, mengapa tidak biarkan Xingping? Hanya perlu menikahi Ming Yue. Itu tidak akan berhasil. Aku akan segera mendapatkan surat nikah dengan King Feng. Ada istilah rakyat menikah untuk menangkal siam. Bagaimana kalau membiarkan Xingping melakukan pernikahan palsu dengan Ming Yue? Tunggu sampai dia pulih, lalu jelaskan semuanya dengan jelas kepadanya. Ini, apakah itu benar-benar akan berhasil? Itu akan berhasil. Berita lokal. Direktur Lu Xingping dari Institut Penelitian Farmasi Lu, Kota Papan Atas, bersama putri kedua Gu Mingyue, perusahaan farmasi terbesar di kota ini, resmi menjalin aliansi pernikahan. Kolaborasi yang kuat ini akan mendorong penelitian dan produksi farmasi demi kesejahteraan masyarakat. Ini tidak ada hubungannya denganku. 2 hari lagi, dan aku akan pergi. Aku akan benar-benar meninggalkan pandangan orang-orang ini. Dan melupakan mereka yang tidak mencintaiku. Jangan pernah datang ke sini lagi. Pernikahan palsu. Aku harus menulis dengan jujur. Kak. Kak. Besok, aku akan menikah dengan Lu Xingping. Kamu harus datang menghadiri pernikahan kami. Ini akan menjadi bersejarah. Pernikahan abad ini, aku pasti akan hadir. Gu Qingfeng. Kamu harus tahu posisimu. Di rumah ini, kamu tidak akan punya status apapun. Aku akan mengambil segalanya darimu. Tapi aku tidak punya apa-apa. Kamu masih punya apa yang disebut hak waris. Mewarisi apa? Mewarisi kelicikanmu. Atau keserakahanmu. Kekayaan triliunan dolar, serta kemuliaan dan kekayaan yang tak tertandingi. Singkirkan itu. Bagiku semua. Itu tidak berarti apa-apa. Kamu benar-benar berpikir begitu. Aku sudah membiarkanmu bertahan sampai selama ini. Jika tidak, itu bukan hanya sekadar kaki patah. Aku akan memastikan kamu tidak punya tempat lagi untuk beristirahat. Ming Yue, Ming Yue, apa kamu baik-baik saja? Apakah begini caramu bersikap sebagai seorang kakak? Ibu? Jangan menyalahkannya. Dia benar-benar tidak bermaksud begitu. Tidak sengaja. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa? Kamu jatuh sendiri. Ibu? Kakak menyimpan dendam padaku. Itu wajar saja. Ini semua salahku. Lihat itu. Lihat betapa bijaknya adikmu. Lalu lihat dirimu. Apakah itu disengaja atau tidak? Kita akan tahu setelah memeriksa rekaman pengawasan. Ibu? Aib keluarga tidak seharusnya disebarkan di depan umum. Lupakan saja, Xingping. Bukan begitu. Memang, masalah keluarga seharusnya tidak dibesar-besarkan. King Feng, minta maaflah saja dan biarkan berlalu. Kamu ingin aku meminta maaf? Periksa rekamannya dulu. kamu menolak mengakui kesalahanmu. Apakah kamu memaksa saya untuk bertindak? Seseorang, periksa pengawasannya. Ming Yue, ada apa? Ibu aku merasa pusing. Cepat, bawa dia ke bangsal segera. Panggil dokter. Pergi cepat. Pergi cepat. Apakah pantas bertengkar dengan mereka? Hanya 2 hari lagi. Tersisa 2 hari hingga keberangkatan. Semua ini akan segera lenyap seperti asap. King Feng, dengarkan penjelasanku. Pernikahanku dengan Gu Mingyul hanyalah sandiwara untuk menangkal nasib buruk. Dia memiliki masalah psikologis. Apa hubungannya itu denganku? Tentu saja itu penting. Setelah ritualnya selesai, kita akan pergi mendaftarkan pernikahan. Aku sudah memesankan cincin berlian kelas atas untukmu. Aku hanya menunggu untuk memasangkannya di jarimu. Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Zaman sudah berubah. Kalau begitu tentukan tanggalnya.
Kapan kita akan mendaftar? Semuanya terserah padamu. Dalam 1.000.000 tahun, Ata tidak akan pernah sama sekali. Apa maksudmu dengan itu? Lupakan apa yang kukatakan. King Feng, berhenti membuat keributan. Ibu dan ayah bilang, setelah kita menikah, mereka akan menyerahkan perusahaan kepada kita. Saat itu tiba kau akan menjadi nyonya rumah. Kau akan memiliki semua yang kau inginkan. Itu dia. Lanjutkan, kalau begitu. Karena kamu melakukan ritual ini, peran apa yang kamu butuhkan dariku? Saksi. Aku masih butuh saksi. Seorang saksi. Tugas yang menyenangkan. Biarkan aku yang menjadi saksinya untukmu. Satu hari lagi. Tersisa 1 hari hingga keberangkatan. Besok, aku akhirnya bisa pergi. Rumah ini bukan lagi milikku. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ternyata, aku tidak benar-benar pulang dengan tangan hampa. Nona gue, semua yang Anda percayakan kepada kami telah ditangani. Dokumen ini adalah perjanjian untuk donor ginjal Anda kepada Tuan Lu Xingping, dan dokumen ini adalah laporan untuk donor darah Anda kepada Nona Xianping. Nona gue, kami akan datang menjemput Anda besok. Saya harus mengonfirmasi dengan Anda satu kali terakhir. Mulai saat ini, Anda akan hidup dengan identitas samaran, seolah-olah Anda telah lenyap dari dunia ini sepenuhnya. Apakah Anda sudah memikirkannya matang-matang? Aku benar-benar yakin. The film was translated and narrated by M Media. Pasangan yang benar-benar patut dicemburui. Dikatakan bahwa CEO Lu telah mengejar Ming Yue selama 7 tahun. Hatinya tetap teguh. Pernikahan palsu untuk keberuntungan ini diadakan persis seperti yang asli. Selama Ming Yue bahagia, Meminta King Feng memimpin upacaranya. Sedikit canggung bukan? ini adalah ujian yang sempurna untuknya. Jika dia tidak memiliki kelapangan hati sebesar ini, bagaimana dia akan mengambil alih bisnis keluarga? Saksi pernikahan sudah di sini. Jalani saja prosedurnya. Setelah selesai, kita akan pergi mendaftarkan pernikahan kita. Sebelum aku menghilang dan menyembunyikan identitasku, tidak ada salahnya datang dan melihat lelucon ini. Pengantin pria. Tolong ucapkan sesuatu kepada pengantin wanita. Ming Yue, aku ingin membuat seluruh dunia. Semua akan iri dengan cinta kita. Biarkan semua orang iri karena aku memilikimu. Cium dia. Cium dia. King Feng, aku ingin membuat seluruh dunia menjadi saksi cinta kita. Dan membuat semua orang iri karena aku memilikimu. Itu tidak benar. Lu Xingping, kamu mengucapkan kalimat yang sama kepada orang lain juga. Sepertinya Lu Xingping benar-benar brengsek. Dia sering menggunakan kalimat itu untuk merayu wanita. Kamu benar-benar brengsek, Lu Xingping. Dan Gu Mingyu ini adalah perusak rumah tangga. Tanpa malu mencuri pasangan orang lain. Ayo pergi, ayo pergi. Kita hampir menjadikan cintamu sebagai contoh untuk kita sendiri. Benar-benar tidak tahu malu.
Gu Mingyu. Semua ini karenamu. Mengatur pernikahan palsu ini. Di mana King Feng? Keamanan. Di mana Gu King Feng? Laporkan kepada CEO. Saya melihat nona gue pergi dengan taksi. Nona gue, kami di sini untuk menjemput Anda. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Silakan. Pernikahan palsu ini berakhir seperti ini. Benar-benar memalukan. Apel. Dia pergi. Kemana dia bisa pergi? Gu King Feng. Seharusnya aku tahu. Dia akan meninggalkanku. Ini benar-benar hari yang sangat istimewa. King Feng. Aku tahu bagaimana perasaanmu hari ini. Bukankah kamu selalu menantikan aku menikahimu? Aku sudah membuat semua persiapan. Kita akan menikah dalam 10 hari. Ini juga 10 hari. Aku sudah memesan cincin berlian delaf kelas atas. Hanya menunggu untuk menyematkannya di jarimu. Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Zaman sudah berubah. Kalau begitu tentukan tanggalnya. Kapan kita akan mendaftarkannya? Aku serahkan padamu. Siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Ini penantian yang sia-sia. Aku akan mencarinya. Kak Xingping, kenapa kamu harus begitu terobsesi? Dia itu cuma sampah. Si cacat. Apa yang kamu bicarakan? Itu adalah serangan pribadi. Dia menjadi cacat karenamu. Dia cacat karena dia menyakiti diri sendiri di penjara untuk melawan hukuman. Saya belum pernah mendengar bahwa dia menyakiti diri sendiri di penjara. Kamu bicara omong kosong. Aku. Pak Go, aku takkan biarkanmu begini padanya. Hari ini. Itu The adalah film hari. was translated and King Feng narrated dan by aku seharusnya Media. mendaftar. Kak Xingping, kamu tidak boleh pergi. Pertunjukannya sudah berakhir. Dan kamu merusaknya. Kenapa aku tidak bisa pergi? Karena aku mencintaimu. Aku membutuhkanmu. Tapi satu-satunya yang kucintai adalah King Feng. Dan selalu begitu. Hatiku tidak pernah berubah. Kenapa? Aku cantik, aku berbakat. Bukankah kamu selalu baik padaku? Karena kamu hanyalah saudarinya. Kenapa? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Di rumah ini, siapa yang paling disayangi? Ibu dan ayah paling menyayangiku. Aku adalah kesayangan mereka. Siapa itu Gu King Feng? Seorang mantan narapidana. Sebuah kesalahan yang lahir dari orang tua kita. Apel. Kamu bilang King Feng adalah kesalahan yang lahir dari kami. Ibu dan ayah, aku minta maaf. Aku salah bicara. Kamu tidak. Aku bisa mendengarnya sekarang. Ini adalah suara aslimu. Aku salah, aku sakit. Kalian semua tidak menyayangiku. Kalau begitu aku mati saja. Ming Yue, jangan seperti ini. Ibu sayang kamu. Lalu bagaimana dengan Xingping? Apakah Lu Xingping juga mencintaiku? Jangan mempersulit Xingping. Dia sudah cukup baik padamu. Tidak. Dia belum melakukan cukup banyak. Perhatianku padamu terlihat jelas oleh semua orang. Di mana yang kurang? Seperti hari ini. Pernikahan palsu untuk keberuntungan itu. Dia cukup meyakinkan. Bagaimana itu belum cukup? Belum cukup. Dia memiliki ginjal yang kudonorkan di dalam tubuhnya. Justru karena aku mencintainya, makanya aku mendonorkannya padanya. Bukankah seharusnya dia membalas cintaku?
Sungguh karena aku kehilangan satu ginjal dan memiliki kapasitas detoksifikasi yang buruk. Itulah sebabnya aku menderita gangguan bipolar. Lu Xingping, perhatianmu padaku sama sekali tidak cukup. Kalau bukan karena ginjalku, kamu tidak akan hidup hari ini. Baiklah. Bahkan jika aku kurang perhatian. Bagaimana dengan King Feng? 7 tahun masa mudanya. Seharusnya cukup untuk menebus satu ginjal ini, bukan? Tidak. Kamu harus menikah denganku. Mingyue. Pertunangan antara Xingping dan King Feng ditetapkan oleh tetua kita. Tidak mudah untuk sampai sejauh ini. Hentikan omong kosong ini. Cukup. Jika kamu tidak mau menikah denganku, aku akan bunuh diri. Mingyue, jangan seperti ini. Jangan menakuti ibu. Ini hanya pernikahan, bukan? Ayahmu dan aku akan membantumu membicarakannya. Xingping. Sebenarnya, kamu dan Mingyue memiliki perasaan satu sama lain, Kal. Satu-satunya orang yang berhutang padaku adalah King Feng. Bukan dia. Lu Xingping. Kamu kembali ke sini. Kembali. Cepat panggil dia kembali. Tidak. Kembali. Mingyue, letakkan pisaunya. Mingyue, aku ingin mati. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. King Feng. Kita pernah mengucapkan sumpah setia di sini. King Feng. Apakah kamu ingat? Kita berada di sini untuk menyambut matahari pagi. The film was translated and narrated by M Media. King Feng. Di mana kamu? Aku tidak lagi memilikimu di sisiku. Ini. Aku menyulam jahitan demi jahitan. King Feng. Percayalah padaku. Aku pasti akan menepati janjiku. Cinta yang mendalam. Hati ini tetap tak berubah. Bergandengan tangan. Untuk menghabiskan hidup ini bersama. Akademisi Gue. Laporan lapangan untuk fase kedua eksperimen sudah keluar. Eksperimennya berhasil sepenuhnya. Bagus. Persiapan untuk fase ketiga. Sekarang bisa dimasukkan ke dalam agenda. Bagus. Omong-omong, pusat komando telah menerima panggilan dari seorang pria bernama Lu Xingping. Dia terus menelepon Anda, serta mengirim pesan dan video. Lihat, apakah Anda perlu menanggapi? Tidak perlu. Orang yang bernama Gu Qingfeng. Tidak ada lagi. Dan siapa Tuan Lu Xingping ini? Aku tidak mengenalnya. Selain itu, Profesor Hua ingin mengetahui status pemulihan kaki Anda. Dia berharap Anda bisa merekam video sebagai umpan balik. Pemulihannya berjalan cukup baik. Ayo kita keluar dan merekamnya. Coba melompat beberapa kali.
Baik. Sepertinya, Anda pulih dengan baik. Namun, masalah ginjal dan anemia Anda masih memerlukan perawatan lebih lanjut. Saya akan segera melaporkan ini kepada Profesor Hua dan memintanya mengajukan langkah selanjutnya dari rencana perawatan. Bukankah kamu bilang dia sedang koma? Apa yang terjadi dengan permainan ini? Mungkin dia sesekali bangun untuk memainkannya. Anda adalah keluarga Pasinkal. Dia sekarang bisa memproses dokumen pemulangannya. Keluar rumah sakit. Dia masih koma. Saya baru saja melihatnya. Terlihat sangat sehat, bermain ponsel. Tapi dia mengidap gangguan bipolar. Hasil tes menunjukkan dia dalam kondisi fisik yang baik. Tapi dia kehilangan satu ginjal. Kehilangan satu ginjal. Bagaimana bisa catatan medis sepenting itu bisa hilang? Dokter, apakah Anda yakin dia tidak kehilangan satu ginjal? Saya akan memeriksa dengan dokter yang merawat untuk memastikan. Mari kita ulangi USG-nya. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, mendonorkan ginjalnya untuk Xingping. Tidak. Tapi dokter bilang, dia tidak kehilangan satu ginjal. Dokter di rumah sakit kecil bisa saja membuat kesalahan. Lihat, kamu membangunkan anak itu. Ming Yue, Sempurna. Saya akan bertanya padamu. Gue Mingyur. Apakah kamu benar-benar mendonorkan ginjal kepada Lu Xingping atau tidak? aku mendonorkan ginjal untuk Lu Xingping. Tidakkah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Lupa. Perlukah aku membantumu mengingatnya? Ibu ayah, aku ingin mendonorkan ginjal untuk Xingping. R dan D di grup Lu The film was dan produksi translated perusahaan kita and adalah narrated kombinasi by yang M sempurna. Media. Aku ingin berkontribusi pada bisnis keluarga. Putriku sudah dewasa dan sangat bijak. Ibu hanya khawatir. Tubuhmu tidak akan kuat. Tidak apa-apa ibu. Kakak King Fing, kesehatannya juga tidak baik. Dan lagi, dia sering begadang untuk belajar di sekolah kedokteran militer. Bagus sekali. Kamu sangat bertanggung jawab. Ibu ayah aku pergi sekarang. Ibu akan pergi bersamamu. Tidak perlu ibu. Kalian berdua harus istirahat. Itu akan menjadi dukungan terbesar bagiku. Pak Gu, ayo kita bawa anak kita pulang sekarang. Aku tidak percaya pada rumah sakit ini. Aku akan mencari ahli pengobatan tradisional untuk mengobatinya dengan benar. Ibu ayah, aku ingin pulang bersama kalian. Rumah sakit ini tidak merawatku dengan benar. Mereka terus mendesakku untuk keluar. Pak Gu, urus surat pemulangan. Aku akan membawa anak kita pulang duluan. Tuan Gue. Hasil OSG menunjukkan bahwa kedua ginjalnya benar-benar utuh. Apel. Ibu akan pergi bersamamu. Tidak perlu ibu, kalian berdua harus istirahat. Itu adalah dukungan terbesar bagiku. Ini tidak benar. Kami tidak pernah benar-benar melihatnya masuk ke ruang operasi. Mungkinkah Mingyue berbohong kepada kita? Jika bukan dia, maka pasti King Feng. Lagi pula, hanya kedua saudari itu yang cocok. Aku harus menemukan King Feng. Gue, Aku bahkan tidak memiliki nomor King Feng yang tersimpan.
Aku harus menemukan King Feng dan bertanya dengan jelas padanya. Tuan, Apakah King Feng ada di rumah? Bawa dia kepadaku. Tuan, Nona tertua tidak ada di rumah. Kemana dia pergi? Aku tidak melihatnya sepanjang hari. Dia bahkan tidak keluar untuk makan siang. Dia mengabaikanku. Jika dia tidak ingin pulang, dia tidak perlu kembali selamanya. Bawa aku ke kamarnya. Ya, Tuan. Tuan, Nona tertua sudah tinggal di sini. Apel. Tempat yang gelap dan lembab ini. Apakah ini layak untuk ditinggali manusia? Itu diatur oleh Nyonya. Pak Go, ketika Ming Yu mendengar King Feng kembali, dia teringat semua hal buruk dari masa lalu dan jatuh sakit. Kami mengatur agar King Feng tinggal di garasi tua. Kami tidak bisa membiarkan mereka bertemu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Udara di garasi tua itu buruk. Lembab dan pengap. Itu lebih baik daripada penjara. Kami hanya berniat agar dia tinggal selama beberapa hari. Kami tidak pernah mengatakan dia akan tinggal di sana selamanya. Kemudian Nyonya tidak memberikan instruksi lebih lanjut. Kamu bisa memikirkannya sendiri. King Feng adalah putri kami. Nona tertua di rumah ini. Apakah kamu benar-benar butuh instruksi? Aku melihat kalian semua sama sekali tidak memperlakukan Nona tertua dengan baik. Jadi aku mencoba menebak. Kurang ajar. Apa kamu mencoba mencari tahu niat kami? Kamu benar-benar berani ya? Tuan mohon ampun. Itu karena ketidaktahuanku. Jangan kembali lagi mulai besok. Tuan mohon tunjukkan belas kasihan. Aku tahu aku salah. Pergi sana. Ayan tempat tidur yang keras sekali. Anakku selama ini tinggal di tempat seperti ini. Rumah ini bahkan tidak punya tempat untuknya. The film was translated and narrated by M Media. Permohonan donor ginjal. Butua. Hasil OSG menunjukkan bahwa kedua ginjalnya masih utuh sempurna. Apel. Ginjal itu bukan didonorkan oleh Ming Yu. Dia sudah berbohong selama ini. Bagaimana mungkin Ming Yu melakukan hal seperti itu? Tidak, itu tidak benar. Ming Yu sudah pintar dan bijaksana sejak kecil. Mustahil baginya untuk melakukan sesuatu yang sekejam itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. King Feng, di mana kamu? Apakah benar kamu yang mendonorkan ginjal itu? Kamu harus memberitahuku. Pak Go, bagaimana bisa kau berakhir di tempat lembab seperti ini? Gas di sini beracun. Beracun. Putri kita King Feng telah tinggal di sini. King Feng tinggal di sini. Ya. Saat pertama kali dia kembali, aku takut dia mungkin punya kutu. Jadi aku memintanya tinggal di sini sementara untuk disinfeksi. Kemudian aku sibuk mengurus Ming Yue dan melupakannya. Saat dia kembali, aku akan memberinya kamar yang lebih baik. Dia tidak akan kembali lagi. Dia pergi dengan caranya sendiri. Kemana dia bisa pergi? Kakinya masih pincang. Bagaimana kaki King Feng bisa menjadi pincang? Tidak ada satupun dari kita yang pernah merawatnya dengan benar. Bagaimana bisa kau bilang kami tidak peduli padanya? Ming Yu bilang, dia berada di penjara dan mematahkannya sendiri karena dia tidak mengikuti aturan. Apakah perkataan Ming Yu?
Benar-benar bisa dipercaya. Ming Yun sangat cerdas dan bijak, dan dia telah dibesarkan dengan baik oleh kami. Dia memiliki karakter yang kuat. Mengapa dia tidak bisa dipercaya? Baiklah, lihat ini. Nona Gu Qingfeng secara sukarela mendonorkan ginjal kanannya kepada Tuan Lu Xingping. Ini palsu, Pak Go. Ini pasti palsu. Tertulis hitam di atas putih. Bagaimana mungkin ini palsu? Jika Qingfeng benar-benar melakukan hal seperti itu, mengapa dia tidak memberitahu kita? Dia bahkan tidak ada di sini sekarang, tapi dia meninggalkan kertas ini untuk kita lihat. King Feng lah yang meninggalkan catatan itu. Untuk kamu lihat. Xingping, apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini terlalu kotor. Aku dengar. King Feng itu dulu tinggal di sini. Aku ingin datang dan melihat jika dia meninggalkan surat atau catatan untukku. Memang ada sesuatu yang tertinggal. Apa ini? Ini adalah laporan medis Gu Mingyue. Barang-barang Gu Mingyu. Aku tidak tertarik padanya. Kalau begitu, kamu harus segera pergi memeriksa Mingyue. Dia benar-benar hancur sekarang. Dan terkadang, dia bahkan mengigau tidak karuan. Aku sudah menjelaskan semuanya kepada Gu Mingyu. Aku hanya ingin menemukan King Feng sekarang. Jika aku tidak bisa menemukannya, aku juga akan hancur. Dan mengigau tidak karuan. Xingping. Xingping. Xianping. Kenapa kamu tidak mau memberitahu keberadaan King Feng kepada Lu Xingping? Itu semua hanya rumor. Jangan percaya rumor, jangan menyebarkan rumor. Bagaimana bisa itu hanya rumor? Selama kita menganalisisnya dengan cermat, kita pasti bisa mengungkap kebenarannya. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan pergi mengurus Mingyue. Mingyue adalah kesayangan saya. Xiaoma, datanglah ke kantor saya. Halo Gu Tua. Selidiki bagaimana kaki putriku Gu Qingfeng terluka di penjara. Baik, The kami film was punya koneksi di translated mana-mana. and narrated Pembayarannya by sudah M Media. disetorkan ke kartu Anda. Ya, saya melihatnya. Kalau begitu cepatlah, ungkap kebenarannya sesegera mungkin. Anda bisa mengandalkan saya. Akademisi Gu. Akademisi Gu ada apa? Tim medis sedang dalam perjalanan. Bagaimana situasinya? Apakah dia perlu segera dirawat di rumah sakit? Saya akan segera mengatur helikopter. Itu pingsan yang disebabkan oleh kelelahan ekstrem. Dia tidak dalam bahaya yang mengancam nyawa saat ini, tapi dia butuh banyak istirahat. Akademisi Gu telah bekerja terus-menerus selama 72 jam. Kami sudah bujuk tapi dia tetap tak mau istirahat. Dia selalu berkata bahwa demi keselamatan para tentara di garis depan, nyawanya sendiri tidak ada artinya. Baru saja selama pemeriksaan, saya menemukan bahwa selain menderita anemia berat, ada lebih dari selusin pembaja yang tertanam di dalam tubuhnya. Penelitian Akademisi Gu tentang obat tradisional anti radiasi menyangkut keamanan pertahanan nasional. Kita harus memastikan kesehatannya. Ya, saya akan segera memberitahu markas besar. Kumpulkan tim medis khusus, buat mereka bersiaga 24 jam. Eksperimennya tidak boleh berhenti. Akademisi Gu, Anda harus. Kita berhasil. Eksperimennya sukses. Berhasil. Gu Tua,
Ponsel yang kami temukan dari pemimpin geng Kyusan, milik Gu Qingfeng. Dia berencana merekam video untuk meminta uang tebusan dari putri kedua Gu Mingyu. Tolong lihat ponsel ini. The film was translated and narrated by M Media. Ceolo, ini adalah kota ke-100 yang Anda kunjungi. Jika Anda masih tidak dapat menemukannya, tidakkah Anda mempertimbangkan untuk menyerah? Masih ada 1000 kota lagi untuk dicari. Kenapa aku harus menyerah? Sudah begitu lama. Dia mungkin sudah menikah dan berkeluarga sekarang. Atau mungkin dia. Bahkan, jika dia tidak lagi di dunia ini, aku akan mencari sampai ke ujung bumi untuk menemukannya. Selama 4 tahun terakhir, Nona Gu Mingyu telah menunggumu. Jangan sebut dia. Kamu sebaiknya kembali dulu. Jika ada kebutuhan untuk penjemputan di bandara, aku akan menghubungimu. Ya. Mengapa kita dihentikan begitu lama? Sopir pergi mengambil bagasi dan mengurus dokumen. Mungkin butuh sedikit lebih lama. Qingfeng, apakah itu kamu? Kamu salah mengira aku sebagai orang lain. Tidak, aku tidak mungkin salah. Kamu adalah Gu Qingfeng. Aku Lu Xingpin. Aku tidak mengenalmu. Tolong pergi. Kalau begitu ini, kamu pasti mengenali ini. Lihatlah baik-baik. Ini masih memiliki kata-kata yang kamu sulam sendiri. Ini. Aku menyelamnya tusuk demi tusuk. Jari-jariku tertusuk hingga berdarah. Tapi aku rela. Silakan pergi. Baru saja Nona gue. Gu Qingfeng. Namaku Gugu. Ya. Nona gue mengatakan, dia tidak mengenal Anda. Anda sebaiknya pergi. Siapa kamu? Saya. Dia suamiku. Qingfeng. Kamu sudah menikah? Bicara sembarangan. Ini masalah pribadi. Tidak. Kamu adalah Gu Qingfeng. Aku adalah suamimu. Usir dia. Ya. Tuan. Mohon segera pergi. Gu Qingfeng adalah tunanganku. Kami adalah kekasih masa kecil. Anda mencampuri urusan militer. Kalau tak pergi akan kutindak sesuai hukum militer. Pergi. Akademisi Gu. Siapa pria tadi? Aku tidak tahu. Gu Qingfeng. Bukankah mereka orang yang sama? Itu pasti Qingfeng. Dia terlihat sangat mirip dengannya. Itu tidak benar. Jika itu benar-benar Qingfeng, bagaimana mungkin dia tidak mengenali dasi ini? Dia menyulamnya sendiri dengan darahnya. Itu tidak benar. Jika itu benar-benar Qingfeng, kenapa dia bahkan tidak melihatku sekali saja? CEO laporan Departemen Ardande. Agen proliferasi sel beta telah lulus semua uji keamanan. Kita sekarang perlu menyaring sukarelawan untuk uji coba manusia tahap akhir. Apakah Anda punya instruksi? Pilih orang dengan fisik lama dan pertumbuhan sel lambat untuk eksperimen. Pasang pemberitahuan rekrutmen secara daring. Benar, Profesor W dari Institut Medis Nasional menelpon kemarin. Dia ingin merekomendasikan seorang ilmuwan nasional penting untuk berpartisipasi dalam eksperimen. Mereka akan menghubungi Anda secara langsung. Minta mereka menghubungiku secara langsung. Hanya ada satu sampel. Aku perlu mengevaluasinya dengan cermat. Dimengerti.
Xingping, bisakah kamu datang menemui Mingyue? Kenapa aku ingin melihatnya? Aku tidak akan pergi. Xingping sejak King Feng pergi, Mingyue telah menjadi satu-satunya hal yang tersisa untuk Tuan Gu dan saya jalani. Meskipun dia punya banyak kekurangan, bagaimanapun juga saya membesarkannya sendiri. Saya The film benar-benar was tidak sanggup translated kehilangan dia. and Apa yang narrated terjadi by padanya M sekarang? Media. Beberapa tahun terakhir ini dia terombang-ambing di antara rumah sakit dan sanatorium. Gangguan bipolarnya semakin memburuk baru-baru ini. Dan dia terus-menerus mengancam untuk mengakhiri hidupnya. Dia hanya ingin melihatmu sekali saja. Kami semakin tua. Apakah kamu tega melihat kami menguburkan anak kami sendiri? Baiklah, aku akan pergi menemuinya. Haruskah aku pergi atau tidak? Aku perlu mengevaluasi ini dengan cermat juga. Nomornya diblokir. Itu bukan panggilan penipuan kan? Apakah ini CE Olu Xingping? Ini aku. Profesor Hua merekomendasikan obat baru perusahaan Anda kepada kami. Kami memiliki pasien penting yang membutuhkan perawatan. Pasien seperti apa? Seorang ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar bagi pertahanan nasional kita. Pekerjaan intensitas tinggi jangka panjangnya telah menyebabkan kesehatannya menurun. Proliferasi sel imunnya telah melambat. Obat baru kita dikembangkan secara khusus untuk masalah ini. Mari kita lakukan itu. Aku akan memberimu nomor kontak. Kamu bisa berkoordinasi langsung dengan staf kami. Katakan saja bahwa aku telah menyetujuinya. Terima kasih banyak CE Olu. Bolehkah aku bertanya? Nama pasiennya? Namanya adalah Gugua. Gugu. Akademisi Gu, kami sudah melakukan kontak dengan CE Olu di perusahaan itu. Mereka telah setuju untuk menyediakan agen proliferasi sel beta untuk perawatan. Saya akan pergi membantu Anda dengan dokumennya segera. Oke, terima kasih. Akademisi Gu ini minumlah airnya. Sesuai dengan pengaturan Profesor Hua, Anda harus pergi ke Institut Medis Nasional hari ini untuk pemeriksaan pra-perawatan yang diperlukan. Mereka sudah mengatur semuanya. Baiklah, ayo kita pergi. Mingyue. 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 Ibu telah datang menemuimu. Dan ibu punya kabar baik untukmu. Xingping telah setuju untuk datang menemuimu. Benarkah, Kak Xingping benar-benar mau menemuiku? Ya, ibu baru saja menelponnya. Dia bilang dia akan datang menemuimu. Ibu Kak Xingping akan menemuiku. Aku tidak bisa menemuinya dengan pakaian seperti ini. Cepat ambilkan gaun pengantinku. Bawa ke sini. Melihatmu begitu bersemangat membuat ibu sangat senang. Kamu harus berpakaian dengan rapi. Ibu akan meminta seseorang membawakan gaun itu segera. Dan bunga segar. Mawar bunga lili anggrek pini. Aku ingin semuanya. Putriku, apakah kamu mencoba membuka toko bunga? Baiklah, ibu akan membelikan semuanya untukmu. Dan kue, teh susu mutiara dan permen susu emas. Baiklah, ibu akan mengatur semuanya untukmu. Dan kamar rumah sakit ini juga harus didekorasi seperti kamar pengantin. Kamu adalah orang terbaik di dunia. Baiklah. Ibu akan menyiapkan semuanya untukmu sekarang. Ibu cepat. Baiklah. Gu Qingfeng sudah tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat di luar sana. Kak Xingping,
kamu akhirnya berubah pikiran. Kak Xingping, jika kamu tidak mau berbaikan denganku, aku akan ikut hancur bersamamu. The film was translated and narrated by M Media. Gu Mingyu. Kak Xingping, kenapa kamu belum datang? Aku sudah menunggumu begitu lama. Lu, Tunggu sebentar. Lu perjanjian telah ditandatangani. Promotor hiperplasia sel beta ini adalah untuk pasien yang direkomendasikan oleh Profesor Wah untuk perawatan Guguo. Baiklah, berikan pada Gu Qingfeng. Kenapa Gu Qingfeng lagi? Kenapa kamu tidak mati saja? Mingyue ada apa? Pembohong, kalian semua pembohong. Mingyue, tenanglah. Jangan menakuti ibu. Cepat ikat dia. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan mati di sini. Mingyue, jangan impulsif. Ibu dan ayah ada di sini. Ayah hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Tepat sekali. Letakkan pisaunya. Kita bisa membicarakan ini baik-baik. Kalian semua pembohong. Katanya Kak Xingping akan datang. Di mana dia? Dia akan segera ke sini. Kamu masih membohongiku. Aku baru saja mendengarnya. Dia jelas sedang bersama Gu Qingfeng sekarang. Apel. Gu Qingfeng kembali. Hal sebesar ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak tahu. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dia bilang dia akan memberikan segalanya kepada Gu Qingfeng. Putriku. Kembalinya Qingfeng adalah hal yang baik. Seluruh keluarga kita bisa bersatu kembali. Lagi pula, apapun kesalahpahaman yang kalian berdua miliki, bisa dijelaskan. Itu benar, Mingyue. Qingfeng adalah darah dagingku sendiri. Dia adalah kakakmu. Kita semua adalah satu keluarga. Tidak. Gu Qingfeng, dia mengambil segalanya dariku. Dan sekarang dia ingin mengambil hak warisku juga. Mengenai warisan, kita bisa membicarakan semua ini. Qingfeng sama sekali tidak peduli tentang hal ini. Kami bisa memberikan semuanya kepadamu. Lalu bagaimana dengan Xingping? Di mana Xingping? Kamu bilang dia akan datang menemuiku. Di mana dia? Aku menelponnya sekarang juga. Aku di sini. Xingping, kamu datang di waktu yang tepat. Cepat sadarkan Mingyue. Mingyu, jangan melakukan hal bodoh. Aku hanya ada urusan mendadak. Letakkan pisaunya dulu. Kamu bohong. Kamu tadi bersama Gu Qingfeng. Gu Qingfeng. Dia kembali. Aku tidak tahu. Xingping. Apakah kamu melihat Gu Qingfeng? Mingyue baru saja bilang, kamu punya sesuatu untuk diberikan kepada Gu Qingfeng. Ini salah paham. Ada pasien tadi. Namanya Gugu. Hanya saja Gugu ini mirip dengan Gu Qingfeng. Jadi, apakah dia Qingfeng atau bukan? Sepertinya tidak. Tapi aku ingin memastikan. Dosis yang kita miliki, agen proliferasi sel beta itu. Sangat berharga, kita hanya punya satu. Karena ini bukan Gu Qingfeng. Lu Xingping, kamu harus berjanji pada ibu dan ayah sekarang juga. Kamu akan menikah denganku. Ini, Xingping, berjanjilah pada Mingyue. Setelah bertahun-tahun ini, tidak ada kabar dari Qingfeng. Dia mungkin sudah lama meninggal di luar sana. bagaimana bisa kamu membuat janji semudah itu? Baiklah kalau kamu tidak menginginkanku. Untuk apa aku hidup? Aku akan mati di sini sekarang juga. Panggil dokter cepat. Dokter, Panggil dokter. dokter cepat. Operasi harus segera dilakukan. Bawa dia ke ruang operasi cepat. Aku tidak mau pergi, biarkan aku mati. Mingyue,
Kamu kehilangan terlalu banyak darah. Itu sangat berbahaya. Dengarkan ibu. Tolong jalani operasinya ya. Mingyue, aku berjanji padamu. Kamu jalani operasinya dulu. Setelah kamu pulih, kita akan menikah. Benarkah? The film was Benarkah? translated and Aku baru saja narrated by M mempertimbangkannya Media. tadi. Sekarang aku sudah memutuskan. Aku ingin menikahimu. Kak Xingping, kalau begitu aku akan menjalani operasinya sekarang. Kamu harus menepati janjimu. Kak Xingping, kamu harus menepati janjimu. Kak Xingping, kamu harus menepati janjimu. Aku akan melakukannya. Pergilah jalani operasimu sekarang. Sedang menjalani operasi. Gu Qingfen. Apakah kamu mendengar itu? Apakah tadi ada seseorang memanggil Gu Qingfen? Ya, sepertinya ada yang memanggil. Gu Qingfen. Aku akan pergi melihatnya. Pak Go. Nyonya, kondisi Nona Mingyue telah memburuk. Sel-selnya sudah mulai mengalami nekrosis. Dokter yang menangani mengatakan, kita harus segera menggunakannya. Agen proliferasi sel beta. Xingping, dosis yang ada di lembaga penelitianmu itu, agen proliferasi sel beta. Bisa kau kirimkan segera? Obat yang kita punya itu sudah. CEOLU, kondisi Nona Gu kritis. Pusat medis memerlukan pengiriman segera. Agen proliferasi sel beta, saya serahkan kepada Anda. Dimengerti. Aku akan meminta seseorang mengirimnya segera. Bisakah Anda memastikan apakah Nona Gu bernama Gu? Xingping, kepanikanmu membuatmu kacau. Ini Gu Mingyue. Kau harus cepat, jangan sampai salah kirim. Perjanjian menyatakan, namanya ada di sana. Dia terdaftar sebagai Gu Gua. Boleh saya tanya, apakah Gu Gu adalah nama asli Nona Gu? Nona Gu adalah seorang ilmuwan tingkat negara yang sangat penting. Namanya adalah rahasia negara. Baiklah, saya mengerti. Saya akan meminta seseorang mengirimkan obatnya kepada Nona Gu segera. Yaitu Nona Gu Mingyue. Gu, pasien telah jatuh koma. Situasinya sangat berbahaya. Kita harus memberikan obat sesegera mungkin. Xingping, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tolong segera kirimkan obatnya ke sini. Perlu bertanya dengan jelas. Apakah itu Gu Gua, putriku Gu Qingfen? Tolong katakan yang sebenarnya padaku sekarang juga. Gu Gu, apakah nama aslinya Gu Qingfen? Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Xingping, aku mohon padamu. Dia adalah Gu Qingfeng. Menyelamatkan nyawa lebih mulia daripada membangun pagoda 7 tingkat. Karena itu bukan putriku Qingfen. Maka berikan obatnya kepada Gu Mingyue. Dimengerti. Obatnya ada di kulkas farmasi. Cepat ambil. Jika kita melakukan ini, apakah kita akan terkena karma? Manusia mati demi kekayaan seperti burung mati demi makanan. Aku akan mengundurkan diri besok. Kita akan ambil uang ini dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita dan menikmati hidup kita. Seseorang. Nona Gue, apakah Anda butuh sesuatu? Tolong aku. Haruskah aku memakaikan baju rumah sakit padamu dulu, lalu menggunakan kursi roda untuk membawamu kembali ke kamar? Tidak perlu. Aku akan memakainya seperti ini, tapi berpakaian seperti itu. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepatlah. Segera. Sedang menjalani operasi. Mingyueko sudah lebih baik. Ibu, obat ini benar-benar manjur. Kak Xingping, obat ajaibmu sudah menyembuhkanku. Aku ingin menikah denganmu.
Itu dua hal yang berbeda. Efek obatnya belum bisa dipastikan. Soal pernikahan, tidak perlu melakukan itu. Ibu, Kak Xingping menolak saya. Penyakitku akan kambuh lagi. Xingping, kau harus The film setuju was dengan Mingyue. translated Dia and benar-benar narrated by menyukaimu. M-Media. Xianping, bagaimana bisa kamu begitu mudah percaya pada apa yang dikatakan Mingyue? Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Itu bukan permainan anak-anak. Tuagu, bagaimana bisa kau bicara tentang putrimu seperti itu? Dia baru saja pulih dari sakitnya. Aku sudah melihat trik pencari perhatiannya sejak lama. Tuagu, jika kau bicara padanya seperti itu lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berita terbaru dari stasiun, Akademisi Gu, seorang peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan, telah mengembangkan obat tahan radiasi bernama Wusongsu, memenangkan penghargaan pencapaian ilmiah nasional utama. Konferensi pers akan segera dimulai. Identitas asli Akademisi Gu akan segera terungkap. Katakan padaku, mungkinkah Akademisi Gu ini menjadi putriku Gu Qingfeng? Itu mungkin. Aku harus pergi ke konferensi pers untuk melihatnya sendiri. Aku pergi sekarang. Kak Xingping, Akademisi Gu tidak mungkin Gu Qingfeng. Gu Qingfeng sudah lama meninggal. Omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Terserah kamu saja. Aku tidak mau menjalani perawatan lagi. Biarkan aku mati saja. Mingyue, Dia melakukannya lagi. Dokter, bawa dia masuk. Pantau dia dengan ketat dan lanjutkan perawatan. lepaskan aku. Mingyue, Apa yang kamu lakukan? Pak Tua, Nyonya bilang, garasi tua ini harus dibersihkan. Dibersihkan untuk apa? Nyonya bilang itu untuk tempat putri kedua memelihara anjing. Memelihara anjing. Konyol sekali. Akulah yang memutuskan segala sesuatu di rumah ini. Keluar. Ya, Cara orang ini berdiri. Kenapa terlihat sangat mirip dengan King Fang? sungai Yangtze yang perkasa mengalir ke timur. Ombaknya menyapu bersih para pahlawan masa lalu. King Fang. Apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak mengenalmu. Tidak. Kamu adalah putriku. Aku mengenali mata itu. Tua. Dia bilang dia tidak mengenal Anda. Silakan pergi. Tidak. Aku mengenalnya. Dia adalah putriku. Wajahnya. Suaranya. Aku mengingatnya dengan jelas. Tua. Anda salah mengira dia dengan orang lain. Dia adalah akademisi Gu dari lembaga penelitian kami. Apel. Dia adalah orangnya yang memenangkan penghargaan nasional untuk pencapaian ilmiah utama. Akademisi Gu. Itu benar. Penelitiannya bisa menyelamatkan banyak nyawa. Namun bos yang tidak bermoral itu mengambil obat penyelamat nyawa yang seharusnya menjadi miliknya dan memberikannya kepada orang lain. Anakku. Aku minta maaf. Ayah salah. Aku tidak tahu. Dia adalah putriku. Gu Qingfeng. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan
Lu Xinping memberikan obat itu kepada orang lain. Terlepas dari apakah dia putri Anda, tindakan CEO Lu Xinping adalah pelanggaran berat terhadap integritas bisnis. Perilaku seperti itu tidak ada bedanya dengan pembunuhan. The film was translated and narrated by M. Media. Aku harus menebus kesalahan. Aku harus menebus kesalahan. Bagaimana mungkin Anda bisa menebus kesalahan sekarang? Aku akan memproduksi AG, proliferasi sel beta segera. Batch pertama akan selesai dalam 2 hari. 2 hari. Itu sudah terlambat. Kita sudah melewatkan jendela waktu optimal untuk perawatan nyawa akademisi Gul. Sekarang dihitung dalam hitungan detik. Tidak. Aku harus menyelamatkan putriku. Aku sedang berpacu dengan waktu. King Fang. Tunggu ayat. Tua. Akademisi Gu kami bernama Gu Guo. Dia bukan putri Anda. Bukit-bukit hijau. Tetap seperti sedia kala. Sementara, matahari terbenam. Bersinar merah berulang kali. Ya. Saya akan menelepon untuk memberitahu mereka semua. Saya akan meminta mereka semua untuk menghadiri konferensi pers kita. Saya ingin mereka merasa mengutuk diri sendiri, penyesalan, dan rasa bersalah atas tindakan masa lalu mereka. Berkas-berkas ini penuh dengan alasan dan lempar tanggung jawab. Aku tidak mau melihatnya. Besok, kamu harus memproduksi 1 baci agen proliferasi sel beta untukku. Jika tidak, kamu bisa turun dari jabatan manajer pabrik. Dimengerti, Ketua. Saya akan segera mengaturnya. Akan segera saya selesaikan. Jika besok aku tidak melihat obatnya. Riwayatmu tamat. Dimengerti. Suruh dia masuk. Anda ingin menemui saya, Ketua. Urus 2 hal ini. Pertama, pergi ke penjara dan selidiki perilaku Gu Qingfang. Kedua, pergi ke rumah sakit dan salin rekam medis Gu Mingyue. Cepatlah. Dimengerti, Ketua. Saya berangkat sekarang. Nyawa akademisi Gu. Sekarang dihitung dalam hitungan detik. Tua Gu. Kita telah diundang untuk menghadiri penghargaan penelitian nasional, konferensi pers. Bukankah kau bilang bahwa akademisi Gu mungkin adalah King Fing, putri kita? Besok semuanya akan jelas. Apakah kamu berharap dia adalah King Fang? Tentu saja. Dia adalah bagian dari darah dagingku sendiri. Bagaimana kita harus menghadapi dia sekarang? Ibu, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu keluar dari rumah sakit tanpa izin? Aku ingin menghadiri konferensi pers obat baru itu. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Dengarkan ayah. Kembalilah ke rumah sakit dan beristirahat dulu. Ibu ayah. Aku adalah pasien pertama yang menguji obat baru Kak Xinping. Lihat, aku sudah sembuh total. Ini sempurna. Aku bisa menjadi saksi di konferensi pers nanti. Tua Gu. Biarkan anak itu pergi. Lihat, bukankah ini baik-baik saja? Bersikaplah yang baik di acara nanti. Dan jangan membuat masalah lagi. Jangan khawatir ayah. Ayo pergi. Ayo pergi. Ming Yue tidak pernah serius dalam studinya. Dalam hal itu dia memang tidak sebaik King Feng. Bukankah kamu selalu berpikir untuk menyerahkan perusahaan kepada Mingyue? Dengan keadaannya yang sekarang sudah jelas, dia tidak berbakat dalam menjalankan bisnis. Lebih baik mencoba menjodohkannya dengan Xinping dan membiarkannya menikmati hidup yang damai. Lalu bagaimana dengan perusahaan? King Feng juga sudah pergi. Perusahaan, semua bergantung pada pundak tuamu untuk terus memikul beban itu. Ketua, ini semua dokumennya. Silakan diperiksa. Risalah kesaksian. CEO Lu Xinping telah tiba.
Semuanya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tuan rumah yang sebenarnya di konferensi pers hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih semuanya. Agen anti radiasi Wosongsu adalah pencapaian ilmiah yang signifikan. Kami memanfaatkan tanaman khusus untuk menyerap energi radiasi dan mengubahnya menjadi cahaya 5 warna. Jika terjadi perang termonuklir, itu bisa menyelamatkan nyawa banyak tentara. Semuanya, tolong lihat layar besar itu. Ilmuwan yang mampu mengembangkan produk seperti itu adalah kebanggaan kerajaan Long kita. Aku dengar kerajaan Long kita menjaga ilmuwan ini di bawah kerahasiaan ketat. Tujuan konferensi pers hari ini adalah untuk mengungkap ilmuwan ini. Tidak sabar. Setelah konferensi pers ini berakhir, aku harus meminta tanda tangan mereka. Ya, proyek ini telah berhasil dikembangkan. Pada konferensi pers hari ini, saya akan mengungkapkan kepada semua orang identitas asli dari ilmuwan hebat ini. Tolong lihat layar besar itu. Ilmuwan hebat ini. Dia adalah akademisi Gu dari Akademi Sains Kerajaan Long. Gu Qingfen. Itu benar-benar putri kita, Gu Qingfen. Aku tidak pernah menyangka putri kita telah menjadi ilmuwan yang hebat. Sekretaris Su, katakan padaku, di mana dia? Di mana dia sebenarnya? Itu palsu, semuanya palsu. Ini hanyalah penipuan. Kamu berani bilang ini palsu? Itu palsu. Gu Qingfeng bukanlah siapa-siapa selain mantan narapidana yang dipenjara 7 tahun. Gu Mingyul. Aku memperingatkanmu, jangan lupa. Qingfeng yang menanggung salahmu dan dipenjara 7 tahun. Dia juga seorang cacat. Bagaimana mantan narapidana disabilitas bisa memiliki pencapaian seperti itu? Gu Mingyul. Apa kamu tidak tahu bagaimana Qingfeng menjadi cacat? Itu kamu yang membayar orang untuk memukulinya. Apa kamu mau aku membacakan pengakuan mereka? Ibu, lihat mereka semua merundungku. Dan masih ada lagi. Kamu menghabiskan 10 juta untuk membeli nyawa putriku. Apa? Kau sebenarnya menginginkan nyawa Qingfeng? Dia adalah putri kandungku. Aku sudah tahu sejak awal. Hanya karena aku bukan anak kandungmu. Kamu ingin dia mewarisi kekayaan keluarga. Apa tidak boleh kalau aku membunuhnya? Kamu bermain sandiwara lagi ya? Baiklah. Lakukan saja. Kami tidak akan menghentikanmu lagi. Aku tidak mau main-main hari ini. Xianping, Aku akan membunuhnya. Mingyul. Harap tenang. Biarkan dia pergi, dan aku berjanji akan menikahimu. Lu Xingping, kamu sedang bermimpi. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya mencintai uangmu. Aku ingin sukses dalam hidup. Baik. Kamu mau uang begitu? Aku akan memberikan seluruh hartaku. Biarkan ibu pergi lebih dulu. Tanda tangani perjanjian pengalihan aset itu sekarang juga. Aku akan melepaskannya setelah itu ditandatangani. Nona gue, transfer properti memerlukan notarisasi. Itu tidak bisa terburu-buru. Apa tuntutan lain yang Anda miliki? Anda bisa memberitahu saya. Tentu kalau begitu aku akan memintanya padamu. Aku ingin kamu mengeksekusi Gu Qingfeng. Baiklah. Lihat, bukankah dia ada di sini sekarang? Gue Mingyul, menyewa pembunuh dan melakukan kejahatan di tempat. Itu sudah cukup alasan. Seseorang bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Tua Gu. Aku tidak pernah menyangka setelah bertahun-tahun kita membesarkan seorang yang tidak tahu berterima kasih. Karena dia, kita telah menyiksa putri kita sendiri, Qingfeng. Dosa apa yang telah kita perbuat? Ya. Kita telah mengecewakan Qingfeng.
Aku akan menikahinya. Aku akan membalasnya 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Sekretaris Su, tolong katakan padaku. Di mana putri saya King Feng? Dia adalah satu-satunya yang kita miliki. Dia ada di sini. The film was translated Lihat. and narrated by M Media. Sekarang saya umumkan bahwa obat anti radiasi, Wosong Su versi yang disempurnakan, telah sukses sepenuhnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk berterima kasih kepada sosok yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penelitian ini, Akademisi Guo Qingfeng. Tadi pagi saya melakukan konsultasi daring dengan Profesor Hua. Dia menyarankan agar saya mengirim Akademisi Gun ke Jiangchen untuk mendapatkan obat baru yang sedang dikembangkan di Institut Penelitian Farmasi Lo, agen proliferasi sel beta. Bagus. Segera siapkan pesawat pribadi ke Jiangchen. Sekretaris Su, kamu akan mendampingi dan merawatnya sepanjang perjalanan. Setelah Akademisi Gu tiba di Jiangchen, dia tidak bisa meminum obatnya tepat waktu. Dan kondisinya terus memburuk. Ini aku. Ini semua salahku. Aku sudah jelas menebak bahwa Akademisi Gu adalah King Feng. Mengapa aku begitu terobsesi sampai memberikan obat itu kepada Gu Mingyu? Tua Gu, nyawa putri kita sedang di ujung tanduk. Kau harus memikirkan sesuatu. Saya sudah memerintahkan manajer pabrik Du kemarin untuk memproduksi dosis tambahan. Ya, kenapa dia belum mengirimnya? Mereka memproduksi satu lagi. Aku akan mengambilnya sekarang. Ketua, obatnya sudah di sini. Sekretaris Su, cepat. Berikan pada King Feng. Tolong. Lihat layar besar itu. Aku mencintai kalian semua. King Fengku. King Feng. Nyonya Anda butuh transfusi darah. Saya sudah memeriksa rekam medisnya. Jadi orang yang mendonorkan sumsum tulang dan darah untuk Anda, Nona Gu Qingfeng, telah meninggal dunia. Aku baru tahu sekarang bahwa orang yang mendonorkan sumsum tulang dan darah untukku adalah King Feng. Baiklah. Biarkan saja aku. Biarkan saja aku membawa darah putriku bersamaku. Dan meninggalkan dunia ini.